Tok 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 Bukan Sinematalk. Kenapa? Karena ini Ada Sinematalk. ada yang beda kali ini. Apa tuh? Sinematalk kali ini berkolaborasi dengan podcast Sebentar-Sebentar episode 2 dari iya. Movie Event Pajajaran. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial dan aku juga sebenarnya ya. Jadi aku di sini sebagai Montipa, dan kamu sebagai Dan aku sebagai Daniel. Halo, aku Daniel, aku dari mahasiswa televisi dan film Unpad angkatan 21. Ya, jadi karena segmen 2 Sinematalk ini membahas film dan podcast sebentar-sebentar aja dari Montage juga membahas soal film, kita di sini berkolaborasi supaya bisa membahas film lebih dalam lagi. Betul banget. Ya, jadi tanpa berbasa-basi, kita akan membahas film yang lagi booming akhir-akhir ini, guys. Film apa tuh? Film apa tuh? Film apa tuh? Itu adalah film How to Train Your Grandma. Bukan dong. Oh, bukan. Salah Apa? dong. Apa? How to make grandma millions Bukan dong. juga. How to make millions grandma. Banyak banget dong. Bukan nih, baca di sini. Serius, Belum serius, muncul serius. ya? Kita baca dulu nih. Bener, belum muncul. Pokoknya judul filmnya adalah How to Make Millions Before Grandma Dies. Gitu. Dari judulnya aja udah Kenapa tuh? sangat keluarga sepertinya. Keluarga banget ya? Karena ada grandma-grandmanya kan. Jadi film ini tuh emang lagi booming akhir-akhir ini, film Thailand ya. Film Thailand. Karena emang film ini tuh katanya banyak membuat orang-orang bersedih. Nangis, Bersedih. sedih. Habis banget. Jadi BTW kita berdua juga udah sempat nonton ya. Bareng nggak sih ini kita nonton? Bareng kebetulan. Nonton bareng Buat di... ini? Ya buat ini. Kita buat nonton bareng di Bandung kemarin dan worth it untuk ditonton sih. Yes. Dan langsung aja kita bahas kali filmnya nih ya. Kita bisa masuk ke plotnya terlebih dahulu nih. Oke, kita masuk ke plot berarti Mungkin ya. buat para penonton yang belum nonton filmnya bisa kita kasih tahu sedikit dulu sinopsis dari film ini tuh apa sih, Nil? Oke, jadi film ini tuh menceritakan seorang cucu yang bernama M. M ini memiliki Namanya M doang. M doang. Oke. Bajunya kayak gini nih. Nah, dia punya nenek yang divonis gak lama lagi umurnya oleh Ya, dokter. kanker. Kanker. Neneknya ini dipanggil Amah gitu. Dan si M ini berusaha untuk merawat neneknya di nafas-nafas terakhirnya gitu lah. Cuman tujuannya bukan itu, bukan murni buat ngurusin neneknya doang. Apa tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan warisan. Nggak jadi sedih dong. Jadi udah tersentuh Niatnya dia yang ngerawat jelek. neneknya, tapi malah cuma ngincer warisannya. Betul. Buat kalian yang merasa seperti itu, durhaka. Jangan dicontoh. Jahat. Dan nggak hanya si M doang kan. Ya. Anak-anaknya pun ada 3 orang itu semuanya begitu. Semuanya mengincar warisan gitu intinya. Semuanya. Kayaknya anak pertama enggak deh. Nonton aja Nonton buat aja kalian dulu, yang iya. penasaran. Nah, kita udah bacain sedikit sinopsisnya. Coba dari gua kali ya, plotnya sendiri ya. Dari Boleh, plot ya. boleh. Dari gua sendiri nih, Leani. Sebenarnya gue tertarik jujur sama plot ceritanya keseluruhannya karena kenapa? Film ini tuh sebenarnya temanya tuh ringan, tapi bisa memiliki pesan sengena itu kepada penontonnya gitu. Apalagi dalam film ini tuh yang telah kita tonton, dia tuh kayak film yang slow pace. Bener-bener slow pace, emang lumayan lama, tapi tiap phase-nya itu selalu ada adegan yang penting, yang ngena, yang di-spill-in sedikit demi sedikit mengarah ke ending ceritanya gitu. Kayak sangat rapi menyusun plotnya gitu. Dan kayak ngebuat film ini nggak bikin ngantuk sebenarnya. Slow pace tapi nggak ngantuk kayak nonton Batman gitu. Itu ngantuk Batman. Oh, kamu ngantuk? Lumayan. Kalau gua nggak. Oke, terus mungkin masuk ke penokohan kali ya, ke karakternya. Boleh. Kalau Gimana? menurut aku sendiri itu tiap karakternya dibuat unik satu sama lain. Jadi kayak walaupun mereka semuanya anak atau cucu, mereka punya kepribadian yang beda-beda dengan cara mereka memandang nenek mereka tersebut tuh beda-beda gitu. Oh, benar. POV ya. POV. Jadi film ini tuh kayak bener-bener memberikan ke kondisi kehangatan keluarga gitu buat para penontonnya gitu. Dan karena orang-orangnya karakternya beda-beda, jadi kayak relate kayak dengan kehidupan. Karena emang di kehidupan tuh beda-beda, nggak ada yang sama. Ada yang ngincer warisan karena ini, ada yang ngincer warisan karena itu. Tapi sebenarnya walaupun ini karakternya beda-beda, template keluarga kayak gitu udah banyak gak sih? Apalagi cerita soal warisan gitu nggak sih? Kalau kayak cerita-cerita soal film-film warisan itu banyak banget ya sih. Kayak Teka-teki Tika. Gara-gara warisan. Nah, itu kan udah Gigi banyak. Sedap. Cuman yang bikin film ini beda itu apa, Nil? Yang bikin film ini beda itu penokohan karakternya, tiap karakter itu kuat dengan cerita yang slow pace dan ada gitu deh pokoknya nih. Ya harus nonton, ceritanya. takut ke spoiler ya. Pokoknya buat kalian ini tuh film keluarga yang emang cocok untuk kalian tonton pokoknya. Terus ini lu kan anaknya Apalagi? sound banget nih Montipa. Oke. Kalau dari Ya. scoring gimana? Scoring ya. Jujur scoring di sini tuh bisa dibilang scoring yang susah. Kenapa? Karena scoring pada film ini tuh scoring yang dibuat-buat seakan nggak ada scoring.
Maksudnya apa? Jadi di tiap momen pengadeganan, tiap sequence mereka tuh bawain adegan yang haru, adegan keluarga, tapi dibawain dengan scoring yang membawa suasana. Oh, kayak pelan-pelan gitu Iya, ya? mereka tuh nggak berusaha bikin scoring yang megah, nggak berusaha bikin orang wah, soundnya nggak kayak gitu, tapi mereka nonton adegan, mereka nggak ngerasa ada scoring, padahal scoringnya tuh mainin emosi mereka. Balik lagi ke ini film drama nggak sih? Jadi kayak, oh justru ini scoring yang susah gitu. Jadi nggak cuma cukup dengan komposer, ini tuh butuh butuh visi dari seorang sutradara itu sendiri. Betul. My God, pokoknya kan. Itu kan dari sound, aku gantian, aku udah sound, kita masuk ke visual dulu. Oh, visual ya. Coba dari color palette-nya mungkin. Dari color palette ya. Kalau aku merasanya ya, dari color palette ini kan film drama juga. Color palette yang dikasih itu emang warnanya ton kalem warm gitu, kayak hangat gitu. Jadi penonton pun bisa merasakan bisa merasakan rasa hangat dari film tersebut yang emang jadi bisa mainin emosi secara tidak sadar gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal color palette kan pasti nyambung ke art ya. Nyambung ke art, betul. Dari artnya tuh si rumah nenek ini, mungkin emang art yang paling khas tuh di rumah neneknya. Kayak kita tuh diperlihatkan dengan rumah yang kecil ini, barangnya penuh banget, tapi neneknya kesepian gitu. Betul banget. Jadi kayak kerjaannya banyak banget tapi cuma sendirian, dia masih harus jualan conge, masih harus ngurus rumahnya. Jadi emang namanya aneh, Ya, itu emang nama namanya makanan Thailand emang namanya conge gitu. Intinya itu. อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยวิธีการเดินวิธี Tapi kayak walaupun dia kesusahan dalam menghidupi hari-harinya, dia masih mementingkan kebahagiaan anak-anaknya. Semua hartanya tuh kayak bener-bener disisihin buat anaknya, mau anaknya sejahat apapun. Apalagi ternyata hartanya gitu rahasia, pokoknya. kalian harus nonton langsung ke tempatnya biar bikin kalian dimainin itu diarahin kemana sih ceritanya. Tuh. Wah, tapi sebenarnya kalau kita mau review tuh pasti bakal lebih panjang dari ini, Nel. Cuma karena kita punya waktu terbatas, kita harus langsung masuk aja ke rating filmnya dulu. Mungkin kalau kalian pengen review filmnya juga, coba kalian komen di bawah gimana menurut kalian film ini, di kolom komentar diisi aja menurut kalian kayak gimana. Nggak Betul. setuju Buat yang mungkin udah nonton ya. Ya, buat yang nggak nonton dulu, jangan dulu. sosokan komen ya. Kayak masuk ke rating Iya, ya. masuk Mungkin ke rating. dari Montipa dulu nih. Gua dulu. Gua dulu Boleh deh. lah. Dari gua Rating dulu ya. lu berapa? Rating. Ini film yang ngena, bisa bikin gua nangis walaupun cuma 2 kali. Tapi lumayan nangisnya tuh yang emang kena banget. Merinding gitu lah. Cuman gua ngasih film ini rating di 8,5 dari 10. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ini tuh film yang ringan, relatable, ngena, cuman bukan film yang wah enggak. Nah, iya. Tapi Emang sukanya film yang wah gitu ya? Ya preferensi orang beda-beda kan. Kayak tapi ini cocok banget untuk ditonton, apalagi kalau kalian lagi ngerasa jauh dari orang tua. Ini sangat cocok, bisa banget lah jadi salah satu tontonan kalian. Betul banget. Itu dari gue, Neil. Kalau dari gua ya, kalau dari gua sendiri, gua cukup jarang nangis nonton film ya. Dan di film ini gua lumayan nangis banyak banget, kayak bisa 5 sampai 60 kali. 60 kali itu mah kering matanya. Ya bisa 5 sampai 6 kali gitu. Jadi emang emosinya dimainin banget, dan karena itu juga gua bakal ngasih film ini rating 10/10 dari gua sempurna. Gitu. Sempurna sekali. Sempoa itu sih kalau kata Daniel. Kayaknya gitu ya kita obrolan sebentar-sebentar dan segmen kedua ini dari Cinematalk. Kayaknya kita udah nonton film bagus-bagus itu pasti masih pengen nonton nggak sih film-film yang bagus. Betul. Di mana ya? tempatnya untuk nonton film-film kayak gitu? Nah, tempatnya adalah di Movie Event Pajajaran. Iya, jadi buat kalian-kalian yang penasaran, mungkin penasaran nih kayak kita tuh bikin film apa kalau anak-anak seumuran kita nih, anak TVF kan. Nah, dia ini bikin film pendek gitu guys, dan kalian misalkan pengen perbanyak tontonan, referensi, tapi nggak mau yang panjang-panjang, bisa banget datang ke Main Event Movie Pajajaran karena di situ kita akan dipertontonkan begitu banyak film ya. Betul. Dari Indonesia ya. Tanggal berapa aja tuh? 13, 14, 15 Juni 2024. 2027, 2024 dong, bentar lagi. 2024 dong. Iya. Dan terus buat kalian yang mau kepoin bisa cek di sosial media @montageunpad, ada di Instagram, TikTok, dan juga X. Dan juga bisa diakses di website Montage sendiri, yaitu montage.vicom.unpad.ac.id. Panjang ya websitenya ya? Panjang Ya, banget. pokoknya kalau bingung nanti kalian bisa ulang-ulang aja. Nanti ada di bawah sini. Ada di bawah sini atau di sini biar editor yang ngurus nih. Nih, pokoknya di situ pokoknya. Nah, mungkin kita udah cukup ya bahas filmnya, terus kayak memperkenalkan montage juga. Nah, pokoknya itu udah kita beres segmen ini, tapi jangan kemana-mana. Buat pemirsa Cinematalk dan pemirsa Monsis, jangan lupa untuk langsung ke bioskop terdekat menonton How to Make Millions Grandma. Udah, susah.
Oh, to Untuk make millions before grandma dies. dies. Sebelum turun layar ya, karena emang sangat Karena patut film untuk gini ditonton. biasanya cepet turun layarnya. Nah, kalau begitu aku pamit. Aku sebagai Montipa dan sebelah aku ada siapa? Dan aku hanya Daniel saja. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tok tok tok, Sinema Talk. Dadah.